gerakan yang paling susah dilakukan menurut saya adalah move on. Kan ku arungi 7 laut samudra, Kan ku daki pegunungan Himalaya. apapun kan ku lakukan untuk dirimu, Alka, kau penjaga hatiku. Insyaallah. Masya Allah, ini taruh dulu kali ini ya. Taruh dulu. Gak ada apa-apanya sebenarnya. Has, kita hari ini ada acara apa sih? Kenapa sih kita rekaman-rekaman kayak gini, Has? Hari ini perdana kita menjalankan proker. Program apa sih kalau boleh tahu? Podcast obrolan santai antar kita bareng Irhas dan Yuza. Aduh. Gila, akhirnya ya Zah, setelah berlama-lama podcastnya hanya bisa didengarkan, dinikmati oleh audio saja. Sekarang untuk Perdana bisa dilihat, ditontonkan di YouTube. Betul. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat banyak bagi warga Al-Kausar dan semua kalangan masyarakat juga. Amin. Nah, di episode kedua ini, Episode kedua kita. Kedua. Wah, udah kedua ternyata. soalnya udah ada episode satunya. Oh, oke. Episode kedua ini siapa Has bintang tamunya, Has? Bintang kan buat malam, Bang. Oh, iya. Ini kan siang. Kalau siang berarti nggak ada bintang dong. Matahari. Dia matahari. Sering diskon tuh biasanya tuh. Nah, Siapa sih matahari tamu yang akan datang? matahari yang akan menyambut kita siapa? Dengar-dengar tuh kata udah disebut-sebut di lirik tadi. Udah kita senggol tadi di laut. Jangan senggol King Zarif tuh. Siapa tuh? Tadi kan aku nyanyi ya. Senggol. Tadi ada liriknya yang aku bacain. Aku kan ku arungi 7 laut samudra. 7 laut samudra. 7. Kan ada yang tertentu ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan ini dia Kita panggilkan Cakra Samudra. Hah? Kok Kok gak ada suaranya? kok kosong sih? Aja. Kayak hati. Kosong ya? Iya. Isilah. Enggak, ada dong. Ada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, dan Ini masih kosong nih. Masih kosong. Belum ada. Langsung aja panggil. Coba. Paham? Pakai sulap. Pakai sulap. Yang kemarin. Ya, diajarin. Taruh dulu nih ya. Taruh dulu. Berat ya beban hidup. Aduh. Berat banget kayaknya. Dah. Ya, coba. Siap. Siap. Tak panggilin langsung nih ya sulapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, Kok nggak ada sih? belum ada. Nggak ada. Berarti harus Bareng mungkin bareng. abang bantuin sini. Abang bantuin. Langsung. Berat ini susah ini. Kita langsung pengen nanya banyak banget nih. Langsung Has panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Selamat datang Kak Cakra. Masya Allah. Selamat datang di podcast obrolan santai antar kita bareng Irhas dan Yuza. Kangen banget, udah lama gak ketemu Cakra, hampir setahun lebih. Liburan ya? Iyo. Masya Allah. Dari 2023 sampai 2024. Nah, perkenalkan dia dulu. Dia adalah Ahmad Cakra Samudra. Dia adalah Ketua OSIS SMA Insan Cendekia Al-Kausar periode 2023-2024. Masya Kita Allah. kagum banget ya sama kawan Cakra ya. Setelah melewati proses yang begitu panjang. Apa kita bahas liburan dulu kan? Liburan dulu ya. Santai Kita dulu. liburan nih. Kan podcast ini podcast obrolan Obrolan santai, gak usah berat-berat. Gimana nih? Cerita dulu gimana sih Liburan kemarin? Ya, pertama alhamdulillah perjalanan libur sampai sekarang lancar. Liburan sih ya bareng keluarga aja, menghabiskan waktu sama keluarga. Masih. Gitu dong. Ya Main. mainnya cuma di Bandung, kebetulan rumah di Bandung, terus Oh, di Bandung. ada Kasep. teman juga datang ke Bandung main bareng olahraga. hangout bro, you know, hangout. Main-main kan, anak muda, Bandung kan. Oke, kalau Irhas sendiri gimana liburan Has? Liburannya mantap. Mantap ya. Mantap. Bisa kenal yang kata-kata. Aduh, ini mantap nih liburannya. Kalau saya sendiri juga Gimana? liburannya mantap banget, alhamdulillah. Kita kumpul sama keluarga aja sih. Yoi, kita bisa family time. Setelah kita lama di sini kan nggak bertemu dengan keluarga, pas kita pulang kita harus bisa menyempatkan waktu dong. Iya. Betul. Menyempatkan waktu
keluarga kita. Kita Langsung ini aja kayaknya. udah di 2024 tapi nih Bang. Kita udah masuk semester 2. Betul banget. Kalau boleh kita flashback ke 2023 dulu nih ya. Sudah banget nih. Flashback gitu. Throwback dulu kali ya. Perjalanan seorang Kak Cakra Samudra untuk ya Merebut tahtanya yang sudah pernah dipegang oleh kakaknya. yang belum tahu nih jadinya ya. Ya. Kakaknya Kak Cakra ini dulunya adalah mantan ketua OSIS di periode 2021-2022 dan sekarang adiknya melanjutkan menjadi ketua OSIS di periode 2003-2024. Nampaknya. Apakah akan membuat dinasti keluarga ketua OSIS ini? Waduh. Dinasti, wah. Maksudnya perjalanannya kenapa ya Kak Cakra mau jadi ketua OSIS? Maksudnya buat apa gitu kan? Jadi untuk awalnya kan pemilu dimulai di bulan Oktober ya. Oktober. Itu motivasi itu dari diri sendiri sama orang tua. Tapi yang terlebih itu pengen belajar gimana cara jadi pemimpin yang baik. Kan jiwa kepemimpinan itu udah ada dalam diri sendiri, tapi kan harus dikembangkan lagi. Makanya saya ingin mencalonkan menjadi ketua OSIS dan alhamdulillah terpilih di periode 2023-2024. Oke. Tadi seperti yang Cakra bilang kan ingin menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin, kata pemimpin. Nah, menurut Cakra sendiri ini sosok pemimpin yang baik itu gimana sih? Salah. Apa dulu sih arti pemimpin? Menurut Kak Cakra Oh ini, iya. pemimpin itu seperti apa? Artinya nggak usah panjang lebar, tapi bisa dari kriteria aja. Kalau menurut saya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang amanah dan percaya kepada orang lain, mudah percaya. Jadi intinya tuh ketika saya mencalonkan cerita dulu ya, diwawancarai. Jadi hal apa yang paling penting menurut saya itu kepercayaan. Karena kepercayaan itu hal paling mahal menurut saya di dunia. Di dunia. Percayaan. Jadi kita harus saling percaya. Karena percaya itu mahal. Iya, betul. Jadi buat kriteria menjadi pemimpin menurut Kak Cakra itu ada 2. Iya. Percaya. Dan jadi ini tuh dapat dipercaya dan mempercayai orang lain. Betul. Itu maksudnya. Nah, Kak Cakra juga sendiri apakah punya tokoh pemimpin gitu, tokoh pemimpin yang Figur dari hidup iya yang Cakra sendiri apa sih? kakak Dari kecil sih ada presiden kita yang ketiga. presiden ketiga, Siapa? tokoh kakak presiden ketiga Siapa, Cak? B.J. Habibie. Ya kebetulan alasan pertama saya ingin masuk Al-Kausar. Oh iya, betul sekali. Kebetulan Al-Kausar ini Yang ownernya adalah Benar dari Pak B.J. keluarga dari Pak B.J. Habibie. Jadi kakak masuk Al-Kausar ini karena Alasan awal itu. alasan awalnya Karena ada kata-kata yang saya ingat dari beliau, almarhum B.J. Habibie. Dia pernah mengatakan bahwa jadilah mata air. Dan itu menurut saya sangat cocok untuk seorang pemimpin yang dimana maksudnya itu apabila kamu baik, maka sekitar kamu juga akan menjadi baik. Dan apabila kamu buruk, maka sekitarmu juga akan menjadi buruk. Dan itu adalah moto pemimpin yang saya ingin bentuk. jadilah wadah air. Mata air. Oh, mata air, segera wadah. Mata nih, mata. Jadilah mata air yang mengalir. Kalau Iros jadi mata apa? Mata. Ah ya boleh. Aduh. Oke, Cak, kita sedikit flashback ke 2023. Pasti kan setelah Cakra menjadi mencalonkan Terpilih. Alhamdulillah. pasti kan sudah ada program-program yang terjalani. Nah, boleh dong ceritain ke teman-teman juga Apa saja proker yang sudah dilakukan di 2003? dan apa saja kendalanya dan bagaimana sih cara menanggulangi kendala-kendala. Solusinya lah. Kalau untuk program kerja sih udah beberapa udah terjalani, kayak ada kelas meeting, terus ada namanya LDKO untuk latihan dasar kepemimpinan anggota baru. Dan yang menurut saya yang agak rada struggle dikit tuh program kerjanya itu WA2. Apa WR itu? Al-Kausar. WR Al-Kausar. Ya kan tujuannya itu pokoknya program kerja itu memberikan pin kepada orang yang telah berhasil mengharumkan nama Al-Kausar. Siswa yang telah berhasil Siswa dan guru atau siswa aja? Siswa aja. Siswa Siswi. Siswa dan siswa. Nah, untuk struggle itu ada namanya miskomunikasi antara OSIS dan juga vendor. Dan untuk solusinya sendiri kita bicarakan baik-baik dulu di organisasinya. Apabila emang vendor yang emang kurang, maka kita ganti vendornya. Jadi di yang 2023 yang struggle hanya di WR Al-Kausar. Iya, untuk struggle besar di situ. Sisanya ya kayak masa-masa kecil aja.
itu emang harus sekatan sedih, kita harus benar-benar bisa lihat kalau emang udah ada, wah kayaknya udah kurang beres harus langsung ganti itu, nggak bisa. Iya, Nggak bisa harus menunggu lama berharap lebih sama vendor-vendor yang Karena berharap tuh hanya kepada Allah. Jangan siap. berharap kepada manusia yang tidak pasti. Benar juga. Nah, tapi di 2024 nih pasti ada, karena panjang di 2024 pasti masih banyak proker-proker yang belum terlaksana. Proker-proker apa aja sih yang mendekati atau yang akan diadakan di 2024 ini sampai akhir periode? Evaluasi agar tidak diulangi di kesalahan-kesalahan yang ada di 2023 dan Ya berarti kan karena tahun baru New Year ya, berarti kan harus New Year, new me. wow. Nah, new body. Jadi kalau ini harus menjadi lebih baik, dan hal yang ingin saya tekankan itu soal komunikasinya, karena kalau masalah yang lain tuh masih bisa diatasi kecuali komunikasi, karena apabila ada kesalahpahaman antar sesama tuh itu jauh lebih sulit ditangani dibandingkan hal yang lain. Karena masalah kecil bisa jadi besar. Ya. Terus program yang terlaksana tuh ada banyak sih. Kalau yang terdekat apa nih Cok? Terdekat tuh ada lobster. Lobster. Apa tuh lobster? Dari divisi keislaman itu Islaman. singkatan dari lomba poster. Itu lomba online ya, jadi untuk SMA untuk lebih lanjutnya bisa dicek sendiri di Gilapos. Tapi dibuka untuk umum kan? Iya, Dibuka untuk umum. Jadi buat yang mau ikut bisa cek di Gilapos ada OSIS Alpos. Osis Alpasa. Itu yang terdekat. Kalau acara 2024 maksudnya proker yang terbesar yang wow lah. Wow. Jadi ada Wow. event tahunan Alpos yaitu Alpha Seismic 2024 Kira-kira akan dilakukan bulan di bulan Mei, jadi mohon doanya aja untuk semoga berjalan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. 2024 itu aja Bang, yang maksudnya apa Ya. ada? Ada banyak tapi nggak saya sebutin satu. Oh, nggak usah. Masih ada banyak. Oke, Cak. Tapi yang terdekat sih lobster Ya, ya. lobster. Lobster, lomba lobster. Mungkin Cakram ada harapan nggak sih Cak untuk anggota-anggota OSIS yang mungkin biar kinerjanya itu lebih ditingkatkan lagi dari Semangat. 2024, mungkin bisa disampaikan dulu Cak kepada anggota-anggota OSIS. Biar kita juga introspeksi diri nih. Betul. Kita masih banyak salah kan? Kalau harapannya juga semoga anggota-anggota saya bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan program kerjanya. Amin. Dan istirahat aja kalau misalnya capek, nggak ada paksaan untuk kalian untuk menjalankan secara terburu-buru, karena kita tuh di organisasi itu untuk belajar, bukan untuk dituntut menjadi hal yang paling terbaik. Itu juga penting sih untuk istirahat, karena kebetulan juga Alkausar tuh hari ini tahun ini merancang tagar baru yang sebelumnya Alkausar Green School menjadi Jadi Alkausar Fit and Strong. Fit and Nah, strong. tentu tuh tumbuh fit and strong itu tidak hanya harus dari olahraga saja, untuk waktu recovery-nya, untuk istirahat juga perlu diperhatikan sih. Tapi tahu gak sih gerakan apa yang paling susah dilakuin sih? Olahraga Apa aja? Gerakan yang paling susah dilakuin. Salto. Salah. apa ya? ISO kali ya main basket. Salah dong. Apalagi lagi. Dang. Ngedang, gampang. Yang susah, yang gerakan yang susah dilakukan. Nah, gerakan yang susah. Apa nari? Gampang nari. Bersyukur. Masya Allah. Nih, gerak. Maksudnya nih ya, aduh, gerakan yang paling susah dilakukan menurut saya adalah move on. Mau move on kayaknya. Tapi kita benar sih. Iya, Kita saat teras tuh benar. Kita harus move on dari 2023. Nah. Kita nggak boleh terjebak di masa lalu. Betul. Harus Itu maksud menjadi saya. lebih baik. Jadi lebih baik. Kita harus ambil pelajarannya, kita jadikan sebagai sebuah motivasi baru, biar di tahun yang baru ini bisa menyusun kehidupan yang lebih matang lagi. New Year, new man. New me. Nah, Oke. Mungkin Cakra ada yang pengen tanya sih ke kita juga. Kita kan sebagai anggota Cakra mungkin ada yang pengen disampaikan. Cakra belum nanya. kita juga terbuka. Kan ini podcast obrolan santai. Ada pertanyaan yang mengganjal di hati gitu kan. Kita capek tau Cak. Karena kita males tuh. Enggak dong. Kita Nah, semangat. ini aja. Tadi kan ya pesan-pesan, sekarang saya tanya lagi gimana pesan-pesan Waduh. kalian menurut proses di 2023 ini? Hah? Pesan-pesan di proses 2023 Gimana? Enggak. Iras baru menaiki, baru memasuki. kelas 1 SMA. Kesan saya di 2023 nih
gimana ya? Dari awal sih sebenarnya waktu pemilihan juga saya kan ikut tim sukses, tapi mohon maaf ya, bukan tim sukses Kacakra. Saya tim sukses ada nomor urut lain. Dari tim sukses udah aura-auranya sudah semangat, kayak seru gitu kan, teman orang kakak kelas lah, teman-temannya kan. Habis itu sih saya juga ditempatkan di divisi yang sesuai dengan diri saya, bisa menyalurkan bakat saya kan. Asik. Hubungan masyarakat. Dan ya ini termasuk proker pertama saya, dan saya penanggung jawabnya. Bangga Mas. Alhamdulillah. Tapi ini adalah berat bagi saya. Pembelajaran. Jadi kan dari kata cakra itu pelajaran aja. Cakra tuh nggak nuntut kok. Cakra mah nggak nuntut apa-apa. Pelan kita mah yang penting belajar aja. Istirahat. Iya. Nah sekarang menurut Kak Yuda, apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya sih lebih nggak usah. Interview Siap-siap. santai aja. Kesannya sih lebih untuk membagi waktu aja sih antara pelajaran dan organisasi itu masih keteteran. Jadi terkadang kita mungkin juga untuk teman-teman juga ngerasain gimana susahnya, gimana trouble-nya kita mengatur waktu, mengatur skala prioritas kita untuk organisasi dan juga untuk pembelajaran. Tapi kalau saya sendiri lebih menekankan apapun itu yang selalu didahulukan adalah pembelajaran, karena kita di sini sebagai siswa Kausar, Bukan sebagai OSIS itu adalah kerjaan sampingan buat belajar sebagai menjadi pemimpin. Oke, mungkin tak terasa nih kita udah lama banget ya duduk di sini nih, udah sejam kayaknya. Mungkin Banyak terakhir nih ya. Terakhir. Saya mau minta kata-kata quotes-nya nih dari kata-kata. Apa ada nggak sih Kak? Kalau catering sana kata-katanya dong. Kata-katanya dong, Bang. Ada nggak Bang? Pegang. Pemimpin itu bukan mengumpul, begitu mengumpul. Pemimpin itu Ini aja dah. Tadi kan banyak tuh jokes. Nah, jokes. ini mau saya tanya. Kenapa sih namanya itu jokes bapak-bapak? Karena bapak-bapak Iya. suka ngelawak. Karena yang sering itu bapak-bapak. Iya, karena bapak-bapak seru. Nah, Iya. jadi kalau dari asumsi saya itu karena dari jokes bapak-bapak tuh kita bisa belajar bahwa Belajar. bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Kayak mau masakan Padang. Sederhana. Jadi dengan mendengar jokes bapak-bapak saja kita bisa tertawa dan meringankan beban kita. Jadi untuk kalian semua yang apabila masih ada tekanan, belajar bahwa untuk beristirahat dan bahwa bahagia itu sederhana. Nah, untuk kalian semua kita nonton ini juga jangan lupa untuk tetap bahagia, jangan lupa untuk Dan tertawa dan buat menikmati yang hidup. stres kalian nonton podcast kita aja. Betul. Terus saksikan kelanjutannya. Siapa tahu Episode berikutnya lebih seru lagi dengan Betul. bintang tamu yang lain lagi. Oke. Mungkin itu saja. Kita harus pamit undur diri dulu. Ya, saya Yuza. Saya Iras. Saya Cakra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.